karena strukturnya kan kita kepala pelatih junior langsung ke direktur. Dan ini lo tanggung jawab di semua sektor ya di junior ini ya? Ya, di Single, double, single, mix double. gitu ya? Ya, dan juga ini ada kesempatan di Malaysia, saya harus buktikan juga gitu loh. Bahwa Ya, saya betul. bisa berkarya. Target saya ya buat sejarah baru lagi, yaitu harus juara dunia junior ya. Yang jelas kan sebelumnya saya juga alhamdulillah bisa buat sejarah di Indonesia. Pertanyaan gue kontraknya bagus ya, Lek ya? Di sana, Lek. Dibandingin sama di sini? Ya, Assalamualaikum, Pak E, Mak E. Kembali lagi nih, kita mau ngobrol tipis-tipis nih sama Jeffer Rosobin. Ini dapat kabar mengejutkan juga nih dari Jeffer Rosobin nih, karena dia diam-diam nih bakal hijrah juga nih dari Indonesia. Nah, sekarang kita mau ngobrol tipis-tipis lagi ya sama Jeffer Rosobin nih, Pak E, Mak E nih. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih buat Pak E, Mak E yang udah mensupport channel saya ini nih lewat dengan pemberian super thanks-nya nih. Dan alhamdulillah sampai hari ini dan seterusnya ini insya Allah channel ini akan terus berjalan dengan baik. Oke Pak E, kita ngobrol tipis-tipis nih sama Jeffer nih. Like, wah gila nih. Diam-diam nih ya, udah dapat ini aja nih kabar ini nih. ya, Itu gimana Lek ceritanya Lek? Contohnya kok bisa di apa ya, di hire sama Malaysia tuh gimana ceritanya Lek? ya memang ini kesempatan juga ya, saya lihat dari awal proses ke Malaysia, saya lihat memang waktunya lah dan kesempatan dari buat kedepannya mungkin saya lebih bisa yang mengembangkan, saya punya ilmu, saya bisa lebih berkarya dimanapun kita berada. Nah itu maksudnya prosesnya lo emang diminta atau apa mengajukan diri gitu loh? Ya normal, memang waktu itu Malaysia ada cari pelatih dan kita juga seperti biasa kan masuk ajukan CV, ya kita ikutin prosesnya. Alhamdulillah sampai terakhir saya bisa dipilih jadi ketua tim kepala pelatih junior ini. Oh berarti posisinya di kepala pelatih junior ya, Leknya? Ya. Rencana kapan sih berangkat? Rencana ya akhir bulan Oktober Per apa? Kontraknya per 1 November. Oh 1 November, oh bentar lagi ya emang ya? Ya. Jadi, luar biasa banget nih. Jadi sekarang persiapan lah. Jadi ya saya memang harapan saya ya bisa lebih berkarya ya dimanapun kita berada dan bisa mencetak sejarah baru lagi. Iya. Lah artinya kan ini, kalau gue lihat dari struktur itu kan lo di bawahnya Kak Eki ya, Reksi Menaki ya kan. Ya. Reksi kan memang megang senior ya kan. Ya. Itu berarti lo memang bener under dia ya, tanggung jawab penuhnya tuh ke Reksi gitu ya. Ya. Karena strukturnya kan kita kepala pelatih junior langsung ke direktur. Dan ini lo tanggung jawab di semua sektor ya di junior ini ya. Ya, single, double, mix gitu ya. Ya, single, double, mix ya. Wah itu kan tantangan baru tuh Lek. Itu gimana lo udah siap nih programnya semua nih? Ya mudah-mudahan saya akan lebih siap karena saya punya pengalaman sebagai pemain, sebagai pelatih. Jadi saya harap dengan pengalaman itu saya bisa berkarya lebih tinggi lagi untuk bulu tangkis dunia lah. Berarti lo ini kan ngomong mau berkarya lebih tinggi lagi untuk bulu tangkis dunia nih. Nah terus nih nanti nih apa nih target lo nih megang junior Malaysia nih? Target saya pribadi ya buat sejarah baru lagi, yaitu harus berupa apa nih sejarah barunya nih? Ya juara dunia junior ya. Yang jelas kan sebelumnya saya juga alhamdulillah bisa buat sejarah di Indonesia. Harapan saya ya kedepannya saya juga bisa buat sejarah di Malaysia. Iya. Kan kalau kemarin kan baru selesai tuh World Junior ini ya kan, apakah kejuaraan dunianya itu kan baru selesai tuh kemarin itu kan. Nah itu Malaysia di apa tuh like kemarin? Kemarin saya lihat di Bergunya semifinal. Ya harapan saya tahun depan
saya sudah di sana, saya bisa maksimalkan lagi. Ya tekad saya ya bisa membuat sejarah baru gitu loh. Ya kan kemarin Indonesia kan tuh lumayan ya, dia dapat 1 gelar ya, Indonesia ya, dari single putra tuh. Yang itu kan kalau nggak salah tuh jadi sejarah juga ya, udah lama nggak dapet ya kan. Betul, betul. Dan di Bergu Indonesia final ya kan, gitu. Malaysia semifinal nih. Kalau secara keseluruhan itu, lo udah explore keadaan pemain junior Malaysia untuk yang sekarang ini tuh dan untuk kedepannya itu. Ya saya lihat ada beberapa pemain yang potensi, ya mudah-mudahan saya bisa maksimalkan potensi yang ada itu. Tapi kemarin Malaysia dapat gelar nggak ya junior ya? Nggak dapat ya? Perunggu, jadi perunggu. Perunggu ya, ada perunggu. Dari Bergunya perunggu, kalau perorangannya perunggu juga ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang terbaik nih, yang lo bilang nih lo mau bikin sejarah baru nih kan, dari kan mesti kan ekspor kan keadaan yang Malaysia tim junior sekarang ini kan. Apa nih yang lo persiapkan programnya nih Ya yang jelas program saya ya harus kita ya secara menyeluruh ya mesti harus ya ekstra semuanya lah gitu kan, ekstra dari latihan tekniknya, latihan fisiknya, dan juga mentalnya mesti harus lebih kuat lagi karena kedepannya juga tantangannya kan lebih besar lagi gitu. Iya pasti lah kan tantangannya lebih, dan kalau gue lihat kan barometernya badminton dunia ini kan justru lihat dari yang juniornya ini kan, benar nggak Lek? Kalau lo dari juniornya kan udah lo bisa ngelihat dan lo bisa tahu lah apa yang lo mesti persiapkan kan, artinya kan jalan ke depan untuk di senior juga kan ini bisa lebih mudah ya untuk berprestasinya ya kan? Ya kita tahu kan juara itu cuma satu, jadi yang satu itu ya kita mesti harus yang terbaik gitu loh dari segi semuanya gitu. Jadi dari persiapan segi latihannya, ya mentalnya, ya tim worknya juga mesti harus betul-betul kompak ya. Jadi segala lini kita harus lebih siap gitu. Jadi dari situ kita ya bisa melihat hasil yang lebih baik lagi lah. Kan gini Lek, sekarang ini kan lo boleh dibilang ya lo emang kalau buat gue ya lo tuh emang kan ada nama besar lah. Artinya kan juga Malaysia juga kan ngambil lo juga kan berdasarkan dari pengalaman lo dari main, terus lo juga udah pernah ngelatih di beberapa negara juga kan, bahkan di Indonesia juga kan lo udah ngelatih juga dan hasilnya juga kan bagus gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kan Malaysia mungkin kan ada ekspektasinya tinggi juga nih Lek sama lo Lek ya kan, dan lo juga masuk ke tim yang baru nih gitu kan. Nah itu sampai udah ada obrolan sampai sejauh mana gitu loh untuk mereka tuh bisa welcome gitu loh sama lo? Ya sementara ya kalau lihat dari strukturnya ya tanggung jawabnya ya di tim junior ya mesti harus maksimal hasilnya gitu. Ya maksimal harus ada yang juara lah, juara dunia lah mesti targetnya begitu. Nah perasaan lo tuh nanti gimana Lek kalau misalkan Indonesia ketemu Malaysia? Ya kita profesional aja. Karena waktu itu kan saya pernah di Singapura. Dulu waktu saya juga pegang tim junior. Waktu itu sejarah juga waktu buat Singapura. Pertama kali menang sama Indonesia waktu itu. Oh iya. Dan pertama kali Singapura masuk 3 besar dapat medali perunggu kejuaraan dunia junior Bergu. Dan waktu itu kebetulan semifinalnya menang sama Malaysia. Oh, itu saya kita pikirkan ya waktu itu kan ya profesional karena kan kita bilang ya kita bisa berkarya dimanapun kita berada tetap untuk kemajuan bulu tangkis dunia. Iya. Ya sekarang ya Bro Aceh kan tahu sendirilah, saya mungkin dari awal saya di nasional, terus sekarang udah nggak di nasional lagi, ya itu kan ya mungkin ya ada proses ya kita juga ya luar biasa gitu, maksudnya kita nggak tahu lah. Kita nggak tahu ya kebijakan pengurus lah, ya kan. Karena waktu saya lihat waktu itu kalau lihat hasil saya sih confident aja gitu kan, ya, bisa ya dilanjut mungkin kontrak waktu itu kan. Tapi ya ini kan kebijakan pengurus. Ya saya ya udah nggak ada masalah buat itu. Makanya kita harus tetap berpikir ke depan, berpikir positif. Tetap bisa berkarya ya dimanapun kita berada itu. Dan juga ini ada kesempatan di Malaysia, saya harus buktikan juga gitu loh bahwa saya bisa berkarya, bisa
dapat hasil yang maksimal di tempat yang baru. Iya, iya. Ya kan karena kan gini lah, kalau ngomong badminton di Indonesia ini kan memang notabene kan tuh memang banyak lah ya. Kalau ngomong pelatih juga kan tuh banyak, ya kan. Ya. Mantan pemain juga kan banyak Ya. lah. Maksudnya boleh dibilang mungkin sama-sama berkualitas lah. Ini kan tinggal masalah selera lah ya kan. Kalau dari pengurusan itu kan kadang-kadang kan bicara selera, ya kan. Sama mungkin ya cocok nggak cocoknya juga mungkin ada juga lah, ya kan. Itu tapi kalau bilang kecil lah persentasenya. Tapi memang kan yang gue tahu ini kan lo lagi ini juga gitu lagi ngebangun akademi lo tuh. Nah itu gimana tuh dengan lo panggil kayak gini gitu? Ya semua kan kita berpikir profesional ke depannya. Akademi juga bisa tetap jalan hidup dengan profesional kan. Dan juga saya udah persiapkan juga beberapa teman saya yang bantu di akademi. Saya rasa dia cukup bisa berjalan dengan baik ke depannya gitu. Jadi saya nggak khawatir dengan akademi. Artinya akademi udah inilah ya, sistemnya udah terbangun lah ya, udah settle semua ya kan. Artinya lo nggak ada masalah. Bisa ngontrol dari jauh pun juga bisa lah kan. Karena kan sekarang kan teknologi kan gampang ya, bisa video call lah apa itu gitu kan. Dan lo bisa fokus di sana ya kan. Dan mungkin tuh bisa jadi ini kan, istilahnya buat orang tuh ngeliat gitu loh, ya kan, kapasitas lo ngelatih ini kan benar-benar kompeten, misalnya kan gitu kan, benar-benar bagus gitu loh. Artinya lo bisa dipercaya lah gitu loh untuk pemain-pemain luarnya itu kan bisa ngelatih di akademi lo juga. Iya. Sebelumnya memang kan ya selama ini ya di akademi saya banyak yang datang dari beberapa negara gitu kan, seperti dari Kanada, dari India, dari Malaysia sendiri, terus ada dari Eropa juga gitu kan. Ya alhamdulillah, jadi mereka lihat bukan hanya akademinya gimana, tapi mereka lihat kualitasnya gitu kan, kualitas latihannya gitu. Jadi sampai sekarang ya saya rasa ya cukup baik lah di akademi kita sendiri ini, ya berjalan cukup baik, dan mereka juga selama ini ya cukup puas lah bisa latihan di akademi saya. Ya artinya kan memang akademi lo ini kan programnya tuh jelas, ya kan. Terus pelatihannya tuh juga memang jalannya tuh lancar lah, bagus lah istilah gitu kan. Nah sekarang di sana kan banyak tuh teman-teman di Malaysia ya kan. Ya pasti kan ada Kak Eki, ada Hendrawan, ada Nova Widianto gitu. Terus mungkin yang lain-lain lagi kan ada Nova lah kan, Nova Armada. Udah koordinasi semua tuh lo mau sana? Ya saya yang jelas pasti kan itu kan senior-senior kita juga bisa koordinasi ya bagaimana supaya kedepannya supaya lebih baik lagi lah, karena kan kita tahu mereka udah pengalaman di Malaysia cukup lama dan juga tahu karakter pemain-pemain di Malaysia, orang-orang di Malaysia kan, jadi kita juga bisa lebih cepat menyesuaikan lah gitu loh. Dan juga yang paling penting kita bisa sama-sama ya belajar, dan juga saya juga bisa belajar banyak dari mereka gitu kan, gimana supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Iya, artinya kan memang harus saling support dong. Karena kan di sini kan walaupun secara profesional nih ngomong individu, ngomong pribadi ya kan, tapi kan tetap bawa nama baik Indonesia kan. Bener nggak, Lek? Iya, betul. Bener nggak? Betul. Walaupun prestasi Malaysia nanti misalkan dipegang lebih tinggi dari Indonesia, tapi kan orang kayak, oh Jeffer kan orang Indonesia kan, gitu kan, bener nggak, Lek? Merah putih nih kan gitu. Betul. Ya itulah, dimanapun kita berada tetap merah putih yang di belakang gitu kan. Karena orang tahu hasil nanti di Malaysia tetap dari mana nih asal pelatihnya gitu. Jadi tapi ya kita juga berpikiran profesional gitu. Iya, karena menurut gua juga bagus, Lek. Lo dengan menunjukkan profesional lo, artinya kan dunia juga ngelihat bahwasanya tuh, oh pelatih Indonesia ini benar-benar profesional nih. Dia tuh enggak, walaupun memang benar dari Indonesia, tapi itu kan dia nggak ada istilahnya apa ya, nggak ada ngalahnya lah gitu loh untuk kepentingan Indonesia. Tetap kan di lapangan tetap jadi lawan kan, yang memang harus ada hasil menang kalahnya.
Jadi memang saya udah ya kita kan tahu saya ngelatih di Indonesia misalnya porsinya segini gitu kan. Ya sebetulnya kan waktu hasilnya juara gitu kan. Dengan porsi segini itu. Saya juga bisa bawa nanti ke Malaysia, porsinya naikin sedikit dong. Otomatis kan harusnya bisa lebih baik lagi gitu loh. Kalau lihat itu matematika kan begitu. Kalau misalnya kita ngelatih di Indonesia, 10 nih, kita naikin 11, ya otomatis kan harusnya hasilnya kan lebih baik gitu. Lebih baik. Nah, sekarang tergantung gimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada gitu. Ya artinya kan memang lo perlu mengekspor dulu tuh kan. Benar nggak kondisinya Malaysia gitu, karena kan badminton itu kan bukan matematika. Ya. Dengan lo punya program di Indonesia seperti ini, cuma sekedar ditingkatin doang kan, hasilnya jadi lebih tinggi kan belum tentu juga ya kan, karena kan banyak aspek juga tuh yang perlu diperhatikan kan gitu loh. Betul ada yang sekali. perlu ditambahin, ada yang perlu dikurangin, ya kan. Yang jelas kan saya kan betul ya melihat perlu melihat karakter, untuk melihat attitude, ya kita masuknya menyesuaikan, yang jelas ya pasti akan lebih baik lah gitu kan. Jadi kita harus melihat bisa dimaksimalkan lagi, karena ya kita tahu yang juara itu cuma satu gitu. Kalau kita tahu di Indonesia ini runner up ya nggak juara gitu. Juara cuma satu. Cuma satu. Ya. Dan juara cuma pada saat itu aja. Turun dari podium, lo udah bukan juara kan gitu kan. Artinya memang di satu turnamen ya juara cuma satu lah dalam satu kategori. Tapi kan sebenarnya kan juaranya kan banyak tuh dari seluruh dunia tuh kan ada yang juara gitu kan. Nah kalau menurut lo tuh juara yang sejati itu yang seperti apa, Lek? Ya mempunyai karakter yang bagus, attitude yang bagus, dan juga disiplin yang luar biasa. Lo kontrak berapa ya? 2 tahun nih? Ya 2 tahun. 2 tahun nih sana ya. Berarti lo udah ada ini ya, program jangka panjangnya, jangka pendek menengahnya udah siap lah ya. Iya, iya. Kalau junior tuh turnamennya banyak juga ya, Lek? Kalau untuk junior? Banyak. Sebetulnya dari setiap tahun tuh ya ada yang seperti Jerman Belanda itu kan setiap tahun ada itu, seperti kalau Jerman Belanda itu seperti All England-nya junior lah. Udah dari dulu ya, itu juga ya. Dari zaman kita dulu kan udah ada tuh. Saya kebetulan waktu itu tahun 94 juara di situ di Jerman Belanda. Iya. Nah, jadi ya setiap tahun sampai sekarang pun masih ada. Itu barometernya kalau di Jerman Belanda itu barometer ya bulu tangkis junior di dunia sebetulnya kan. Jadi semua negara yang kuat-kuat itu biasanya banyak turun di situ ya, Lek ya. Kalau dulu kan emang tuh top banget tuh zaman kita junior tuh Jerman Belanda tuh pasti jadi barometer tuh ya kan. Terus juara Jerman Belanda sama kejuaraan dunia ini kan dulu kan Bimantara ya kan. Sampai sekarang, memang sampai sekarang. Sampai sekarang masih itu ya. Jadi tapi kan sekarang juga tiap negara kan banyak juga ya yang nyelenggarain junior. Sekarang yang biasanya kan seperti di Indonesia ada Grand Prix Gold-nya, di Malaysia ada challenge-nya, di India ada challenge juga. Sekarang udah ada All England loh, All England Junior. Udah ada ya? Udah ada dari tahun kemarin ya. Jadi mungkin itu juga bisa jadi barometer juga buat junior. Pertanyaan gue kontraknya bagus ya, Lek ya? Di sana, Lek? Ya alhamdulillah. Bagus ya? Bagus. Dibandingin sama di sini? Ya bagus lah. Bagus lah ya, maksudnya. Ya cukup lah. Cukup untuk besar kecil kan relatif, ya, benar kan? Cuman kan artinya kan di sana lu mungkin bisa terpenuhi semua lah ya, maksudnya yang di kebutuhannya lah ya kan. Iya. Misalnya gitu kan. Itu kembali lagi ke masing-masing individu. Masing-masing lah kan, besar kecil ya kan. Cuman kan hak dan kewajibannya jadi lebih jelas ya. Iya, jelas. Kalau udah kayak gitu ya. Dan juga ya kita kan karena ya kontraknya jelas, juga kita juga mudah-mudahan kan ya kita bisa jadi hak dan kewajiban itu jelas kan, jadi kita juga mau melangkah tuh lebih enak ya kan. Kalau misalkan segala sesuatunya udah bisa dijelas di depannya ya kan. Iya. Rencana sendiri apa buat keluarga, Lek? Ya rencana kan sementara ini kan saya masih awal ya sendiri dulu, nanti kalau lihat perkembangan juga kedepannya saya juga rencana mau buat keluarga. Kalau kayak gitu tuh apartemen, mobil transportasi apa gitu disediain, Lek? Untuk awal ini kita memang kita
cari sendiri dulu. Ya, jadi dan juga kalau saya pikir di Malaysia hampir sama seperti Indonesia lah, lebih gampang lah. Terakhir like, kasih pesan like, mungkin kan lo minta doa lah sama masyarakat badminton Indonesia atau gimana gitu. Ini kan lo apa ya dalam menjalankan second win lo yang baru nih kan, ciptakan apa angin kedua lo yang baru nih sebagai pelatih profesional nih untuk bisa jadi memberikan prestasi terbaik lah. Teman-teman, sahabat-sahabat yang telah support saya, ya saya minta doa restu supportnya yang luar biasa, karena ini saya di tempat yang baru, ya tantangan yang baru, ya dengan semangat baru. Dan saya ya alhamdulillah bisa berkarya dimanapun kita berada, tetap terbaik untuk bulu tangkis dunia. Dan saya juga punya harapan bisa buat sejarah baru di tempat yang baru ini. Pak E nih, luar biasa nih. Buat seorang Jeffer Rosobin ini, sahabat saya benar-benar deket ya Pak E. Dan saya juga kaget juga sebenarnya dapat tahu kok Jeffer udah mau hijrah aja nih ke Malaysia gitu kan. Dan di sini lah makanya saya mau ngobrol tipis-tipis lagi nih sama Jeffer nih Pak E. Karena apa ya, maksudnya saya juga memberi support lah buat Jeffer. Dia sebagai pelatih yang profesional, yaitu dimanapun dia dapat tempat, dan dia kan harus berbuat maksimal dan mau memberikan yang terbaik lah. Dan karena apapun hasilnya, yang terbaik buat satu negara itu akan menjadi apa, membawa nama baik Indonesia juga. Karena banyak nih pelatih-pelatih Indonesia, pemain Indonesia tuh yang diincar juga sama negara-negara lain, dan berharap Jeffer ini bisa memberikan yang terbaik dan itu bisa menjadi membuka peluang kepercayaan ya buat atlet-atlet Indonesia, atlet-atlet badminton Indonesia, juga pelatih-pelatih badminton Indonesia yang lainnya gitu loh. Doakan ya Pak Mae ya, biar segala sesuatunya Jeffer di sana dilancarkan, dimudahkan dan semakin sukses lah di karirnya dia dalam melatih badminton ini. Oke Pak E, sip, sukses terus.